Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Ijul Vlog di channel YouTube yang membahas terkait seputar dunia traveling. Nah, spesial untuk vlog kali ini, saya akan sedikit pengalaman terkait solo backpacker ke beberapa negara. Nah, ini pengalaman backpacker pertama saya ya. Waktu itu saat kuliah tingkat 3 kalau nggak salah ya. Tingkat 3, tepatnya pada bulan Juli akhir sampai Agustus awal, 10 hari ke beberapa negara. Nah, ke negara mana aja sih waktu itu backpackernya? Nah, saya waktu itu backpacker ke 4 negara. Nah, yang pertama itu saya ke Thailand di kota Bangkok. Yang kedua itu saya ke Phnom Penh di Kamboja. Yang ketiga yaitu ke Ho Chi Minh, Vietnam. Dan terakhir yaitu ke Singapura. Nah, bagaimana sih masih kuliah waktu itu tingkat akhir lah, bisa dibilang semester 7 lah, 7 awal. Terus bisa backpacker ke 4 negara. Uang dari mana coba bisa ngelaksanain atau travel sampai beberapa hari terus sendiri lagi, itu hebatnya. Yuk kita intip rahasia, trik and trik bagaimana mempersiapkan planning backpacker atau solo backpacker secara matang. Untuk itu stay tune terus di channel YouTube Julfikar Rahman, oke? Sebelum masuk ke tips and trick dan cara mempersiapkan secara matang untuk solo backpacker yang sebelumnya, saya akan sedikit sharing terlebih dahulu kenapa saya memutuskan atau berani solo backpacker ke beberapa negara langsung. Jadi pada waktu itu tingkat kuliah akhir, intinya saya punya cita-cita atau mimpi. Pokoknya saya harus benar-benar memanfaatkan momen-momen berharga saya ketika masa kuliah saya khususnya ya. Karena kalau misalkan masa kuliah itu ketika libur semester itu pasti kan lama, hampir ada sekitar sebulanan lah gitu. Ketika libur semester 1 atau semester 2 itu, semester ganjil atau genap. Nah, dari situ saya mikir ya, setiap libur semester saya pasti akan merencanakan traveling ke beberapa daerah atau negara sebelum saya go internasional atau misalkan pergi ke luar negeri. Saya juga hobi traveling di Indonesia juga. Salah satu contohnya pernah langsung traveling dari Bogor, Jakarta ke Belitung, Belitung ke Malang, dari kota Malang ke Bromo, dari Bromo ke Bali, Bali balik lagi ke Jakarta. Nah, dan beberapa pengalaman di Indonesia juga ya udah banyak lah, alhamdulillah gitu. Pernah beberapa trip ke beberapa daerah gitu. Cuman tidak sempat untuk mendokumentasikan karena ya waktu itu masih belum zaman lah, istilahnya Instagram belum hits atau seperti sekarang YouTube pun saya baru-baru kali ini. Nah, dari pengalaman tersebut saya tertantang sebenarnya. Pertama, saya pengen banget pergi jalan-jalan ke luar negeri. Kayak misalkan ada salah satu beberapa teman di kuliah lingkungan saya waktu itu, jadi mereka tuh bisa keluar negeri ya secara gratis lah, dengan isinya tuh beasiswa, entah itu study exchange atau karena lomba atau apa. Nah, sedangkan saya sendiri tidak ada basic atau pengalaman apapun gitu terkait keilmiahan atau di dunia pendidikan lah istilahnya. Udah pernah coba ikut kayak misalkan kreativitas mahasiswa, terus mendaftarkan di forum-forum internasional, bikin video-video pengembangan masyarakat, ikut program ya yang di luar negeri lah, pokoknya nggak pada masuk pokoknya. Akhirnya saya memutuskan ya udah, daripada saya nggak bisa ikut berpartisipasi dengan cara tersebut, ikuti lomba dan lain sebagainya, akhirnya saya memutuskan saya bisa keluar negeri dengan kemampuan saya sendiri kayak gitu.
Salah satunya dengan kemampuan saya waktu itu bergelut di bidang dunia fotografi dan videografi. Nah, caranya gimana sih sampai bisa pergi ke luar negeri? Ya caranya saya mengumpulkan uang atau nabung dari hasil-hasil job-job saya gitu, freelance lah istilahnya. Freelance saya ketika ada job wedding, ada foto wisuda dan lain sebagainya kayak gitu. Saya kumpulkan dalam kurun waktu kurang lebih hampir 6 bulan dari hasil-hasil freelance saya, dan akhirnya terkumpullah tabungan saya. Nah, ketika tabungan saya terkumpul, saya memberanikan diri untuk memplanningkan jalan-jalan ke luar negeri. Nah, dari situ titik awal saya pengen jalan-jalan ke luar negeri. Ya, ketika kita punya mimpi ya atau cita-cita, ya kita harus terus lanjutkan dan kerjakan. Jadi insya Allah kalau misalkan kita serius, pasti kita bisa menggapai cita-cita tersebut. Salah satunya saya langsung bisa backpacker ke 4 negara kayak gitu. Dan butuh keberanian yang tinggi ya, bisa sampai di titik itu. Waktu itu benar-benar harus merencanakan secara matang gitu, karena saya benar-benar sendiri merencanakannya dan tanpa bantuan agent travel yang lain, hanya memodalkan informasi dari beberapa sumber internet, YouTube atau blog tentang travel kayak gitu. Oke, langsung saja sedikit singkat cerita itu ya. Untuk tips yang pertama, tentukan atau planningkan tanggal keberangkatan untuk traveling ya. Karena tanpa merencanakan tanggal keberangkatan, kita nggak akan bisa dong kita cari jadwal yang pas. Nah, untuk jadwal yang pas, silakan masing-masing bisa mencocokkan jadwal sendiri. Contoh, waktu itu saya masih kuliah ya, cocokkan dengan libur semester. Kalau misalkan sudah kerja, misalkan di kantoran atau di mana, jadi cocokkan dengan misalkan jadwal cuti di kantor atau sisa cutinya berapa. Namun, kalau misalkan dari pribadi saya sendiri, untuk memanfaatkan jalan-jalan atau traveling, jadi saya suka dengan traveling yang langsung beberapa hari, misalkan seminggu, atau bahkan kalau misalkan saya ada kesempatan pengen 2 minggu sekaligus. Nah, jika kalian udah menentukan tanggal keberangkatan untuk traveling, nah selanjutnya pastikan ada butuh tujuan atau destinasi traveling ya. Namun kalau saya pribadi lebih enak ketika jalan-jalan itu atau traveling ke beberapa daerah atau beberapa negara sekaligus. Kenapa sih alasannya? Yang pertama pasti masalah biaya dong, akomodasi. Coba bayangkan ya, ketika kita pergi ke beberapa negara hanya sekali, misalkan contoh ke Singapura sekali, PP bolak-balik, ke Malaysia, ke Thailand, ke Vietnam, ke Kamboja sekali PP bolak-balik. Dengan hitungan tersebut, dengan sekali jalan ke setiap negara, kalian akan banyak banget estimasi budget yang dikeluarkan kayak itu. Beda dengan kalian memplanningkan benar-benar daerah mana yang akan kalian tuju, terus negara mana yang akan tuju kayak gitu. Nah, jadi kalau saya tipikal orang yang kalau misalkan travel, ya udah sekalian aja ke beberapa daerah yang berdekatan dengan tempat wisata di daerah tersebut kayak gitu. Salah satu contohnya ini ya ke 4 negara tersebut kayak gitu, yang ke Thailand, Kamboja, Vietnam dan Singapura kayak gitu. Nah, dengan saya beralasan dengan estimasi low cost karena waktu itu masih kuliah, low cost budget, jadi saya langsung memplanningkan trip 4 negara langsung ya, solo backpacker ya. Nah, rute waktu itu rute terbaik untuk merencanakan trip 4 negara. Yang pertama itu ke Thailand dulu, yang kedua itu ke Phnom Penh Kamboja, yang ketiga ke Ho Chi Minh Vietnam, dan terakhir ke Singapura kayak gitu. Nah, itu alasan kenapa kita harus benar-benar merencanakan tanggal secara matang kayak gitu. Jadi jangan sampai kita salah prediksi atau salah tanggal kayak gitu. Jadi itu tips yang pertama ya, harus merencanakan tanggal
jauh-jauh hari, spare waktunya kalau bisa ya agak longgar kayak gitu. Istilahnya jangan mepet-mepet libur 2 atau 3 hari kayak nggak kerasa kayak gitu liburannya. Mending sekalian aja kalau misalkan kalian punya waktu yang banyak kayak gitu. Jadi kalau misalkan liburan pengen jauh ya sekalian aja spare waktunya yang banyak. Itu ya yang pertama, spare waktu tolong direncanakan sebaik mungkin kayak gitu. Kalian yang setelah menyelesaikan kita bisa tahu nih untuk dari tanggal keberangkatan, destinasi pengen kemana aja kayak gitu, pasti hal yang selanjutnya kalian pikirkan yaitu tiket pesawat. Nah, tiket pesawat ini sangat krusial gitu. Salah satu di persiapan untuk traveling, tiket pesawat ini yang paling utama lah, karena yang menentukan destinasi kemana aja yang akan kita tuju, khususnya dari jadwal keberangkatan, tiba kemana, berangkat kemana lagi, dan tiba selanjutnya kemana lagi. Jadi itu harus benar-benar matang dipikirkan, direncanakan. Jadi tadi kan setelah tahu nih jadwal kita keberangkatan berapa hari, lalu sebelumnya destinasi lalu kemana aja, ke negara mana aja, lalu kita mencari tiketnya dong ke negara-negara tersebut. Nah, cara cari tiket itu banyak banget. Dari pertama agent travel, bisa cari tiket promo, bisa cari sendiri yang di aplikasi bisa. Cuman untuk itu saya benar-benar ngulik-ngulik internet, blog, vlog di YouTube. Jadi saya nemuin beberapa aplikasi di smartphone saya waktu itu Android. Pertama kayak Skyscanner. Jadi Skyscanner itu untuk para traveler wajib download Skyscanner sih. Jadi kalian bisa membanding-bandingkan harga tiket pesawat dengan airlines yang lain kayak gitu. Setelah kelihatan tuh kayak misalkan perbandingan harganya, kita pilih tuh airline mana, langsung kita pilih. Lalu beberapa aplikasi yang pernah saya pakai juga ada trip.com, terus ya tiket.com pernah juga, terus Airpass kayak gitu. Ya banyak lah kayak gitu yang aneh-aneh gitu saya temukan. Nanti saya akan tulis aplikasi apa saja di sini yang pernah saya pakai kayak gitu dan worth it, dan itu pernah saya nggak akan penipuan lah istilahnya kayak gitu. Nah, pada waktu itu hampir pesawat atau tiket pesawat saya menggunakan maskapai AirAsia kayak gitu. Karena AirAsia tuh paling banyak banget promonya, gila-gilaan. Entah itu promo big sale, kursi gratis, terus AirAsia ulang tahun, Valentine atau apa aja. Nah, kebetulan waktu itu saya ke Bangkok menggunakan AirAsia, lalu dari Bangkok ke Phnom Penh menggunakan AirAsia, dari Phnom Penh ke Ho Chi Minh karena jaraknya dekat sekitar 7-8 jam, saya waktu itu menggunakan jalur darat, waktu itu menggunakan bus. Lalu dari Vietnam ke Jakarta saya menggunakan maskapai dari Singapura, Scoot. Nah, itu dia untuk permasalahan pencari tiket ya, tiket pesawat, karena itu yang krusial. Jadi intinya kalau ada usaha pasti ada jalan. Jadi kalau misalkan pengen cari promo-promo ya kita juga harus usahanya, effortnya harus gede juga. Pantengin dari misalkan dini hari kayak gitu. Jadi jam 00 harus sudah cari-cari tiket tuh, karena di jam-jam segitu pasti kan orang-orang udah sedikit ya yang mencari, karena kalau misalkan tiket pesawat tuh setiap menit, setiap jam itu pasti berganti-ganti terus. Lalu tips yang untuk pemesanan tiket pesawat ini ada lagi nih. Jadi pemberangkatan itu setiap di hari Selasa dan Kamis pasti harga tiket itu rendah lah gitu dibanding di hari-hari yang lain. Contoh kalau misalkan Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin itu jam
hari-hari yang high season gitu, mahal kayak gitu. Dan kalau misalkan di low season, kalian pilih di hari Selasa, Rabu atau Kamis itu harganya sangat rendah dari biasanya. Jadi setiap pengalaman saya traveling, kalau nggak berangkat hari Selasa ya hari Kamis kayak gitu. Itu sih tipsnya ya. Jadi ingat, untuk traveling berangkat di hari Selasa atau Kamis. Silakan bisa cek sendiri di manapun kayak gitu. Itu ya. Jadi untuk tiket pesawat clear ya, persiapan tiket pesawat.